Teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait larangan berdiri untuk menghormati seseorang. Anda akan bacakan sebuah hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyatamathala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang suka dihormati dengan cara berdiri, maka hendaknya dia siap mendiami neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun begitu, bila mereka melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, sebab mereka tahu bahwa beliau membenci hal itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maka hadis Nabi ini menjelaskan kepada kita, memberi kabar kepada kita bahwasanya siapa saja yang masuk ke dalam sebuah majelis, kemudian dia dihormati dengan cara berdiri, kemudian dia menyukai penghormatan itu, maka hendaknya dia menempatkan dirinya di dalam neraka. Ini merupakan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengancam suatu perbuatan dengan ancaman seperti ini, maka ketahuilah bahwasanya ini bukanlah perbuatan, bukanlah dosa yang biasa saja, akan tetapi ini suatu perbuatan yang menghasilkan dosa yang luar biasa saja. Makanya Nabi SAW mengancamnya dengan neraka. Kemudian jamaah, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan menghormati seseorang itu dengan cara berdiri. Adapun jika cara seperti ini, menghormati dengan cara berdiri ini merupakan sudah membudaya, misalkan katakanlah sudah membudaya, maka hendaknya budaya ini ditinggalkan. Karena budaya ini bertentangan dengan syariat Islam, bertabrakan dengan syariat Islam. Sekarang antum tinggal memilih jamaah. Antum memilih budaya ataukah memilih syariat? Syariat memerintahkan untuk menghormati seseorang itu tidak boleh dengan cara berdiri. Dan budaya yang membolehkan dengan cara berdiri. Silahkan antum pilih. Antum memilih syariat ataukah memilih budaya. Jika antum memilih mementingkan keselamatan daripada dunia, berarti antum memilih untuk menghormati seseorang dengan cara tidak berdiri. Tapi jika antum memilih budaya, berarti antum meninggalkan jalan keselamatan. Maka ini tergantung dari antum jamaah. Kemudian jamaah, orang yang biasa berdiri untuk menghormati sesamanya, lebih-lebih ketika ada seorang syekh yang datang untuk memberikan ta'lim, atau dia datang suatu tempat pertemuan tertentu, atau ada seorang guru yang masuk ke kelas, biasanya para muridnya akan segera berdiri memberi hormat kepadanya. Biasanya seorang murid tidak mau berdiri menghormat kepada gurunya, akan dikatakan sebagai anak yang tidak tahu adab dan tidak mau menghormati gurunya. Maka jamaah, ketahuilah, ketika seseorang sudah memahami akan larangan menghormati seseorang dengan cara berdiri, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Karena dia sudah memahaminya, syariat melarang itu. Makanya bagi orang yang faham, ketika ingin menghormati seseorang, maka janganlah cara kita menghormatinya dengan cara berdiri. Karena syariat melarang hal tersebut. Adapun orang yang baik dia guru, ataukah dia ulama, atau ustadz, ketika datang janganlah dia merasa dihinakan apabila tidak dihormati dengan cara berdiri. Karena jamaah, menghormati tidak harus dengan cara berdiri, banyak cara, banyak solusi. Ketika Anda berusaha untuk mentaati syariat Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Rasul memerintahkan untuk tidak menghormati seseorang dengan cara berdiri. Maka ketika kita enggan, tidak mau, karena syariat melarang kita untuk menghormati seseorang dengan cara berdiri, maka saat itu kita insya Allah akan mendapatkan yang namanya kemenangan yang besar jemaah. Kemenangan melawan hawa nafsu kita, kemenangan bisa mengamalkan syariat Islam. Maka jemaah hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini, tidak bisa sembarangan.
Adapun jika dia seorang siswa, kemudian saat ia menghormati gurunya dia tidak berdiri, kemudian jika ditanya oleh gurunya kenapa tidak berdiri menghormati dirinya, maka ketahuilah jamaah, sampaikan kepada mereka bahwasanya syariat Islam melarang hal tersebut. Jika mereka menerima, ya alhamdulillah. Jika dia menolak, ya tidak ada masalah. Iya, karena tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan. Iya. Kemudian jamaah, jika dia adalah seorang guru atau ulama, maka janganlah dia memerintahkan kepada para muridnya, kepada tamu yang hadir untuk berdiri menghormati dirinya. Jika dia faham itu, maka dia tahan orang untuk berdiri menghormati dirinya. Iya. Adapun misalnya di dalam sebuah instansi atau lembaga, katakanlah begitu, ya kemudian seorang siswa atau murid harus berdiri ketika gurunya masuk dalam rangka menghormati gurunya, dan itu merupakan sebuah aturan, maka khususkanlah untuk guru yang faham itu, untuk ustadz yang faham itu, bahwasanya kalau dia yang mengajar, maka siswa atau murid itu tidak perlu berdiri menghormatinya, khusus untuk dirinya saja. Dan itu insya Allah merupakan suatu usaha untuk memperdalam atau menanamkan budaya dan membudayakan syariat Islam. Maka ini adalah jalan yang terbaik. Iya. Makanya ini penting untuk difahami oleh setiap muslim, baik itu oleh orang yang seorang ustadz, oleh siapapun. Ya, hendaknya berhati-hati. Karena kadang-kadang jika orang menghormati orang, ketika kita menghormati orang lain dengan cara berdiri terus-menerus, maka khawatir nanti orang yang kita hormati itu akan timbul bibit-bibit kesombongan dan timbul rasa suka dihormati. Ini sangat berbahaya jemaah. Ya, makanya ketika kita menghormati orang lain dengan cara berdiri, maka kita di situ membantu setan. Setan akan menumbuhkan bibit kesombongan terhadap hati orang yang kita hormati. Maka dia akan sombong. Dan ketika kita tidak menghormatinya dengan cara berdiri, kemudian dia akan merasa terhina karena sudah terbiasa dengan penghormatan. Makanya ketika menghormati seseorang, maka hormatilah dengan cara yang wajar. Hormatilah seseorang. Jika penghormatan itu ingin menghasilkan pahala di sisi Allah, maka hormatilah dengan tuntunan syariat, dengan tidak berdiri. Barangkali dengan mengucapkan salam, itu sudah cukup jemaah. Karena di dalam Islam ketika ingin menghormati seseorang, maka sesuai dengan porsinya. Sesuaikan dengan porsinya. Nabi SAW makhluk yang mulia, makhluk yang segala-galanya. Beliau berilmu, beliau calon penghuni surga dan sudah bisa dipastikan calon penghuni surga. Beliau tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Lantas siapa kita? Siapa kita yang hobi dihormati dengan cara berdiri? Maka ini adalah pelajaran bagi kita semuanya untuk senantiasa tidak hobi dihormati dengan cara berdiri, dan ketika ada orang lain yang tidak menghormati kita dengan cara berdiri, maka ketahuilah bahwasanya itu merupakan salah satu cara Allah untuk menekan rasa kesombongan yang mungkin barangkali timbul dari hati kita karena orang lain menghormati kita dengan cara berdiri. Tentu syariat Islam melarang seseorang menghormati orang lain dengan cara berdiri, itu memiliki tujuan. Sudah Anda sampaikan tadi, untuk menekan bibit-bibit kesombongan dari orang yang kita hormati. Artinya kita menutup jalan setan untuk menjerumuskan orang yang kita hormati itu kepada kesombongan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wala takunu awnasyaytani 'alal akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memperdayai saudara kalian. Maka kita harus menutup jalan dan celah. Ketika saudara kita hampir terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita tutup jalan dan celah itu. Maka apabila seseorang itu datang, kalau kita menghormatinya dengan cara berdiri, maka kita membantu syaitan di dalam menanamkan bibit-bibit kesombongan di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, jika dia datang, kemudian kita menghormatinya dengan cara yang telah diajarkan oleh Islam, intinya tidak dengan cara berdiri, maka yang seperti ini insya Allah akan timbul tawadhu, rendah hati, tidak mau menyombongkan diri dan tidak mudah dalam meninggikan diri. Maka ini merupakan anjuran yang Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW perintahkan kepada kita semuanya.
Kemudian jamaah, kalau seseorang menghormati orang lain, katakanlah murid menghormati gurunya, ya, dia mengatakan bahwasanya dia tidak menghormati gurunya, akan tetapi dia menghormati ilmu gurunya, maka kita katakan, maka Rasulullah itu lebih berhak untuk dihormati, karena Rasulullah adalah sosok yang berilmu, bahkan ilmu beliau adalah paling tinggi di antara umat manusia. Iya, maka beliau sebenarnya seharusnya lebih berhak mendapatkan penghormatan dengan cara berdiri. Akan tetapi jamaah, Rasulullah SAW tidak mau dihormati dengan cara berdiri. Itu menunjukkan setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun ilmu kita, kita tidak memiliki hak untuk dihormati dengan cara berdiri. Karena syariat Islam itu berlaku keseluruhan secara umum. Siapapun akan dikenakan, akan terkena hukum, akan terkena syariat Islam, dan baginya tidak diperbolehkan orang lain menghormati dirinya dengan cara berdiri, apapun pangkat dan jabatannya. Ya, maka kita tidak boleh menghormatinya dengan cara berdiri. Ya. Kemudian jamaah rahimakallah, jika kita menghormati orang lain dengan cara berdiri, maka kadang-kadang juga ini akan menimbulkan kesombongan. Misalkan dalam sebuah resepsi pernikahan, kalau tamu yang memiliki kedudukan, tamu yang hadir itu adalah seorang hartawan, maka orang akan berdiri menghormatinya. Kemudian timbul rasa bangga terhadap hartawan tersebut, terhadap pejabat tersebut. Tetapi sebaliknya jamaah, ketika yang hadir itu adalah seseorang yang misalkan miskin, kita katakan miskin, fakir, hanya sedikit orang yang berdiri menghormatinya, maka akan timbul kedengkian di dalam hati orang miskin tersebut. Makanya menghormati seseorang itu kadang-kadang juga dapat menimbulkan kedengkian. Si fulan kok dihormati dengan penghormatan yang setinggi-tingginya, kok saya tidak, gitu kan. Maka ini merupakan anjuran syariat Islam. Makanya syariat Islam melarang kita, yang melarang kita itu Allah dan Rasulnya, menghormati orang lain dengan cara berdiri, Allah dan Rasulnya. Makanya bagi orang yang memahami ini, maka dia tidak akan mau dihormati dengan cara berdiri. Dan orang yang faham tidak akan mau menghormati orang lain dengan cara berdiri. Jelas ya teman-teman sekalian? Iya. Kemudian teman-teman sekalian, bagaimana jika orang yang hadir itu sudah terbiasa dihormati dengan cara berdiri? Kemudian misalnya kalau kita tidak menghormatinya dengan cara berdiri, kita kadang-kadang merasa tidak enak. Lalu bagaimana solusinya? Maka salah satu solusinya adalah kita sampaikan jamaah kepada dia bahwasanya syariat Islam itu melarang. Dan kita sampaikan kenapa syariat Islam itu melarang hal tersebut. Kita sampaikan jamaah. Jika dia menolak, itu dikembalikan kepada dirinya. Akan tetapi jika dia menerima, alhamdulillah. Karena tugas kita hanyalah menyampaikan. Adapun jika kita berdiri dengan tujuan ingin menyambut tamu, insya Allah itu tidak ada masalah. Kemudian atau kita berdiri dengan tujuan untuk menolong sahabat kita, insya Allah itu tidak ada masalah. Akan tetapi jika kita menghormati orang lain dengan cara berdiri, maka itu yang sifatnya terlarang. Dan hendaknya setiap muslim memperhatikan hal ini. Karena apabila seorang muslim meremehkan dosa yang kecil, maka besar kemungkinan dia akan meremehkan dosa yang besar. Karena meremehkan dosa yang besar itu dimulai dari meremehkan dosa-dosa yang kecil.